Pembacaan hari ini adalah bagian kesimpulan dari pengajaran Yesus di atas gunung. Setelah mendengar firman perumpamaan Yesus ini, orang-orang terkejut. Kenapa? Karena ajaran Yesus itu berbeda dengan ajaran ahli-ahli Taurat. Bedanya seperti apa? Pada ajaran Yesus ada kuasanya. Di pembacaan hari ini yang telah dibacakan tadi, Matius 7 ayat 28 sampai 29. Lalu saudara, siapakah ahli-ahli Taurat itu? Mereka adalah orang-orang yang mempelajari hukum Taurat. Kalau begitu, ahli-ahli Taurat ini, bagaimana pandangan mereka tentang hukum Taurat? Bagi mereka, hukum Taurat hanyalah sarana untuk memerintah atau melarang perbuatan. Jadi maka mereka menekankan bahwa orang harus menjaga hukum Taurat secara luar saja. Maka mereka membuat banyak peraturan dan larangan-larangan sehingga mengekang orang-orang. Tetapi Yesus kita setelah datang ke bumi ini, apa yang Yesus lakukan? Ia menampakkan kenyataan dari hukum Taurat yang berpusat pada 10 perintah. Yaitu di dalam hukum Taurat ada kehendak Allah yang ingin melindungi hidup manusia, serta untuk mendirikan keadilan, kebenaran, dan keteraturan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seperti Ulangan 4 ayat 40, 6 ayat 24 sampai 25, Ulangan 10 ayat 13 sampai 15. Nah, hal-hal ini dijabarkan secara terperinci, yaitu peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia dalam buku ke-7 seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Jadi saudara, 10 perintah dan hukum Taurat dijelaskan ulang, diartikan ulang oleh siapa? Yesus. Pada waktu Perjanjian Lama, hukum Taurat hanyalah perintah-perintah mengenai perbuatan yang tampak di luar. Tetapi Yesus kita memperluas cakupan hukum Taurat itu. Cakupannya diperluas sampai ke hati. Makanya itu menjadi ajaran yang berkuasa. Di pembacaan hari ini, Yesus memberikan tantangan kepada orang-orang, yaitu akan ada orang yang mau masuk ke surga tetapi tidak bisa masuk. Pembacaan hari ini Matius pasal 7 dapat dibagi ke dalam 2 tema. Ayat 20 sampai 23 adalah tentang orang yang tidak bisa masuk ke surga. Lalu ayat 24 sampai 27 adalah tentang orang yang membangun dengan hikmat. Kita akan membahas masing-masingnya memberikan kita pelajaran seperti apa yang kita sebagai jemaat kudus di akhir zaman harus persiapkan. Semoga saudara dengar dengan konsentrasi. Yang pertama, kita haruslah bisa menyadari kehendak Bapa. Kita haruslah bisa menyadari kehendak Bapa. Jika seseorang datang ke gereja dan menjadi melek mata imannya, bagaimana? Kepada Tuhan. Semuanya akan berdoa Tuhan, Tuhan. Dan misalnya terjadi suatu hal yang mendesak atau suatu hal yang baik, maka jadi bagaimana? Dalam hatinya akan berkata, oh Tuhan, terima kasih.
Kalau lihat Roma 10 ayat 13 pun dikatakan, orang yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi kalau lihat pembacaan hari ini, Yesus mengatakan firman yang sulit dimengerti. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dikatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga. Juga dikatakan jika mau masuk ke surga harus berbuat sesuai kehendak Allah yang ada di surga. Ini bukanlah firman yang dikatakan dengan menunjuk pada orang-orang yang tidak percaya di luar gereja. Maka kalau lihat ayat 22 dikatakan bahwa orang-orang akan protes. Bukankah aku telah bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah aku telah mengusir iblis setan dan melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan? Apalagi bukan aku lakukan dalam nama sendiri, melainkan dalam nama Yesus. Yaitu dalam nama Yesus aku memberitakan firman, melakukan ini, itu semuanya. Kalau begitu, apakah maksudnya perbuatan mereka itu sendiri yang salah? Tidak begitu kan saudara? Itu bukan hal-hal yang biasa kan saudara? Hal-hal itu adalah hal-hal yang dirindukan untuk dilakukan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau lihat ayat 23, Tuhan mengatakan firman yang sungguh mengagetkan. Aku tidak pernah sekalipun mengenal kalian. Enyalah kalian orang-orang kurang ajar yang berbuat jahat. Jadi jangankan masuk ke surga, malah dianggap orang-orang berdosa, orang-orang jahat. Jika hati nurani iman kita masih hidup, pasti kita baca ini dengan hati yang takut kan? Kalau bagi saudara, pertanyaannya, kenapa mereka disimpulkan sebagai pembuat kejahatan? Kita banyak dengar bahwa kita diselamatkan dengan apa? Dengan iman. Kalau lihat Yakobus pasal 2 pun, iman yang tanpa perbuatan itu apa? Iman yang mati. Sama seperti tubuh yang tidak ada roh, jiwanya itu mati. Jika tidak ada perbuatan, berarti iman kita sudah mati. Tapi kalau kita lihat pembacaan hari ini, kita bisa berpikir seperti ini. Apakah kita diselamatkan dengan perbuatan? Apakah kita diselamatkan dengan perbuatan? Apakah ini doktrin keselamatan sepenuhnya karena iman atau apa? Maka ada banyak orang yang bingung dan frustasi karena ayat ini. Kalau begitu, mengapa orang-orang jadi kehilangan arah? Karena tidak bisa membedakan. Membedakan apa? Membedakan makna tunggal dan jamak yang tampak di Alkitab. Makna tunggal dan jamak. Karena tidak mengenal hal ini, makanya orang-orang jadi memiliki gagasan yang tercampur dan salah. Coba saudara bayangkan, memangnya hal bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat adalah perbuatan yang biasa-biasa?
Tapi apa yang harus lebih diperhatikan di atas perbuatan? Itu adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Ketika kita mengabaikan kehendak Bapa, jadi bagaimana? Secara luarnya memakai pakaian dari domba, dalam-dalamnya serigala yang buas. Atau dalamnya semak duri, rumput duri, dan dari situ apakah bisa keluar anggur ataupun buah ara? Kalau begitu saudara-saudara, pertanyaannya, apa itu kehendak Allah yang tampak di Alkitab? Secara garis besarnya ada dua. Satu, kehendak Allah dalam konsep jamak. Kehendak Allah dalam konsep jamak. Pertobatan itulah kehendak Allah. Pertobatan itulah kehendak Allah. 2 Petrus 3 ayat 9. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu mengenal kebenaran, itulah kehendak Allah. Hanya Yesus sajalah kebenaran sejati yang menuntun orang-orang kepada terang. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kekudusan adalah kehendak Allah. Kekudusan adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Sebagai referensi Matius 5 ayat 48. Kemudian pengabdian itu adalah kehendak Allah, pengabdian. Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, yang berkenan pada Allah. Ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna, yang sempurna. Jadi saudara, kalau kita tidak mengabdikan diri untuk gereja dan kepada tugas yang dipercayakan, maka akan celaka besar. Lalu dicatat dengan akurat bahwa syukur adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Misalnya, dalam kehidupan kita tidak ada rasa puas juga, tidak ada keharuan pada kasih khusus penebusan Allah. Kalau begitu, akan tidak ada sukacita dan seharusnya sabar baru bisa memerintah sebagai raja, tetapi tidak bisa sabar. Dalam hal-hal yang kecil atau sepele pun langsung marah-marah. Apakah saudara selalu bersukacita? Apakah saudara selalu berdoa tanpa henti? Apakah saudara selalu bersyukur dalam segala hal? 3 hal inilah kehendak Allah. Kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Poin 2, ini yang lebih penting. Kehendak Allah dalam konsep tunggal. Kehendak Allah dalam konsep tunggal. Perihal mencari 1 ekor domba yang hilang dari antara 100 domba, itulah kehendak Allah. Matius 18 ayat 14. Singkat kata, kehendak Allah itu apa? Itu adalah pergerakan menghidupkan orang mati. Pergerakan menghidupkan orang mati. Itu sebabnya apa yang paling membuat Tuhan Allah sukacita? Penginjilan. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa Yesus datang ke bumi ini? Untuk penyelamatan manusia. Itulah kehendak Bapa. Tetapi setan iblis
menghalangi agar Tuhan tidak bisa menjadi penebus manusia. Akhirnya Yesus berdoa sambil memeras roh, jiwa, tubuhnya. Bapa, bukan kehendakku tetapi terjadilah sesuai kehendak Bapa. Di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40, kata kehendak dalam bahasa Yunani dilema muncul sebanyak 4 kali. Di Perjanjian Baru kata ini muncul sangat secara berderet, paling banyak di sini. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Tidak kehilangan semua yang diberikan. Apa itu kehendak Bapa? Itu adalah melihat kepada anaknya dan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di sini melihat bahasa Yunaninya dia umai. Bukan hanya melihat begitu saja, saudara, tapi mengamati dengan terperinci, mengetahui dan mengenal, seperti Yohanes 12 ayat 45. Hasilnya, ketika sadar dan percaya dengan pasti akan memperoleh hidup kekal. Ketika sadar dan percaya, pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Masalahnya, saudara, orang-orang melihat Yesus dengan asal-asalan dan mengenal Yesus dengan asal-asalan. Karena melihat Yesus dengan asal-asalan, akhirnya percaya pun dengan asal-asalan. Maka dikatakan di Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 2 Petrus 3 ayat 18. Pandanglah Yesus, atau bahasa aslinya, pikirkanlah tentang Yesus secara mendalam. Katanoeo, pandanglah Yesus. Ini pikirkanlah tentang Yesus dengan terperinci, serta bertumbuhlah dalam pengenalan akannya. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa? Karena perihal mengenal Bapa dan Yesus yang diutus, Bapa dan Anak yang diutus, itulah hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Itu sebabnya, apa itu kehendak Bapa? Pertama-tama itu adalah iman. Kehendak Allah yang lain adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang telah memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, apa kehendak Allah Bapa yang inti? Pertama-tama orang percaya pada anaknya dan memperoleh hidup kekal. Maka saudara, ketika dikatakan melihat anak dan percaya, itu sama dengan makan dan minum daging dan darah dan dagingnya. Hal inilah yang prioritas dibandingkan kehendak Allah dalam konsep jamak. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Saudara-saudara, ada nyawa-nyawa yang ditentukan untuk diselamatkan di dalam Kristus. Tanpa terkecuali, semua orang di semua zaman tersebut haruslah makan dan minum darah dan dagingnya. Inilah kemisteriusan dan rahasia dari hidup saudara. Saudara-saudara, hidup yang terdapat di dalam darah adalah roh, kehendak, hatinya. Dan lalu dikatakan bahwa di dalam firman terdapat roh dan hidup. Yohanes 6:63. Itu sebabnya ketika kita sadar firman dan menerimanya dengan iman, kita memperoleh hidup kekal.
Inilah kehendak Bapa. Orang yang seperti itulah yang akan dibangkitkan di akhir zaman sehingga dijadikan orang hidup, yaitu makhluk yang hidup. Dan melalui firman yang terakhir kita akan diubah secara rohani maupun jasmani, secara jasmani lalu dan pergi ke surga. Kalau begitu, apakah hal percaya Yesus itu adalah hal yang mudah? Tidaklah mudah. Tidak mudah. Coba bayangkan saudara, melahirkan bayi itu tidak semudah induk ayam bertelur. Maka untuk sadar, baca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, menyanyikan pujian dan berdoa. Saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua menerima firman dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia dan akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita haruslah menjadi pembangun yang berhikmat. Kita haruslah menjadi pembangun yang berhikmat. Persiapan kedua bagi gereja atau jemaat kudus di akhir zaman. Kedua, kita haruslah menjadi pembangun yang berhikmat. Dikatakan di Matius pasal 7 ayat 26 bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang bodoh. Mengapa harus membangun rumah yang tidak goyah? Karena di akhir zaman akan ada air bah. Akan terjadi banjir sehingga air bah akan melanda rumah. Lukas 6 ayat 48, Lukas 6 ayat 48. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Itu sebabnya di hari akhir akan tampak binatang yang berkepala 7, yang bertanduk 10, yang diberi kuasa oleh naga merah. Wahyu pasal 12 ayat 16 sampai 17, pasal 13 ayat 1 sampai 2. Kalau kita lihat ayat Lukas 6 ayat 49, waktu itu rumah yang dibangun di atas tanah akan jadi bagaimana? Tanah. Air bah akan melanda sehingga rumah itu segera runtuh, rubuh dan rusaknya parah, kerusakannya hebat kerusakannya. Sebaliknya, bagaimana dengan rumah yang dibangun dengan kokoh, dengan baik? Tidak akan goyah kan? Tidak akan goyah. Tidak akan goyah sedikit pun. Tidak akan goyah sedikit pun. Apakah ini cerita tentang rumah benaran? Maksudnya saudara, ini adalah tentang kita tidak akan disesatkan ataupun tercobai di hati. Meski cobaan apapun datang di hati kita, tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena dibangun dengan baik. Karena kokoh dibangun. Yaitu dipersenjatai dengan kebenaran, dengan firman. Maka seperti firman yang dikatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58, benar-benar tidak akan goyah. Pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana harus membangun sehingga tidak akan goyah? Ada dua hal. Lukas 6 ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Poin 1, haruslah menggali dalam-dalam. Haruslah menggali dalam-dalam. Ekspresi ini tidak muncul di kitab Matius, tetapi ada dicatat di kitab Lukas saja. Alkitab berkata bahwa fondasi atau dasar dari rumah adalah hikmat. Membangun rumah pun dengan hikmat. Fondasi hikmat, saudara. Jika tidak ada hikmat, akhirnya akan jadi rumah yang retak. Jika tidak ada hikmat, itu sama dengan tidak ada fondasinya.
sebagai referensi Amsal 24 ayat 3. Hasilnya itu akan menjadi rumah yang rapuh, yang tidak bisa mengelak untuk jatuh atau rubuh. Markus 3:35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, orang yang melakukan sesuai kehendak Allah, fondasinya itu apa? Hikmat, saudara. Dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 17 bahwa dunia ini, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, semuanya akan berlalu. Hanya orang yang melakukan sesuai kehendak Allah saja yang akan ada untuk selama-lamanya. Itu sebabnya fondasi yang paling dasar untuk hidup sesuai kehendak Allah itu adalah hikmat. Itulah hikmat. Itu sebabnya saudara, ketika dikatakan menggali dalam-dalam, artinya bukanlah orang yang beragama secara lahiriah atau secara luar. Artinya bukan orang yang beragama secara lahiriah atau luar yang telah terbiasa atas kebiasaan agama. Secara dalam, bait suci yang adalah manusia batinnya lah harus dibangun, saudara. Jadi saudara, jemaat kudus, pikiran pun haruslah dalam-dalam. Pertobatan pun harus dalam-dalam. Iman pun harus dalam-dalam. Maka semakin menggali dalam-dalam, akan terjadi pertobatan dan akan menerima kasih karunia yang dalam-dalam. Hasilnya akan menerima kasih karunia apa? Hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan bagi saudara-saudara. Amin. Maka saudara, ungkapan tersebut adalah ajakan kasih karunia yang ditumpuk atau disimpan di surga, firman terakhir yang mendalam, bacalah dan terimalah. Nanti siang saudara, pada ibadah kedua hari ini akan ada kesaksian dari seorang misionaris yang bernama Lucy Ham yang datang dari gereja cabang LA. Beliau itu belajar di bawah pendeta Abraham Park semenjak tahun 1969. 2 tahun sebelum saya lahir. Sudah lama sekali. Semoga saudara semua hadir ya. Beliau telah baca Alkitab 500 kali lebih. Kok gak kaget? Ya, nanti mau kaget nanti siangnya. Oke. Dan sejak buku seri Cara Penebusan diterbitkan, saudara tahu beliau baca berapa kali? 11 serinya. Masing-masingnya beliau baca 7 kali. Lalu setelah seri ke-11B keluar, beliau baca 7 kali juga. Jadi total 84 kali per tahun. Jadi saudara, saya pikir kemarin sempat ketemu baru obrol sedikit. Beliau ini orang yang menggali dalam-dalam. Jadi beliau nanti akan bersaksi tentang banyak pengalaman di masa awal pelayanan pendeta Abraham Park. Ya. Nanti saya akan wartakan lagi. Saudara, ketika dikatakan menggali dalam-dalam, maksudnya bangun fondasinya harus tepat. Fondasinya harus dibangun dengan beton, barulah rumah bisa dibangun dengan kokoh kan. Jadi fondasinya diratakan dengan kokoh, barulah rumahnya tidak akan retak dan tidak akan miring. Yang poin 2, tadi haruslah menggali dalam-dalam. Poin 2, berikutnya haruslah meletakkan dasarnya di atas batu. Haruslah meletakkan dasarnya di mana? Di atas batu. Dalam perumpamaan pembacaan hari ini, secara luar, apakah 2 macam rumah itu kelihatan berbeda? Di atas batu
Dan di atas pasir pun rumah dibangun dengan baik. Kokoh dibangun dua-duanya. Jadi kalau lihat secara luar, tidak bisa tahu yang mana rumah yang lebih baik. Tapi sesuai dengan fondasinya, hasilnya akan berbeda. Ketika membangun rumah, pertama-tama akan meletakkan dasarnya, kan, meletakkan dasar. Artinya apa? Meletakkan dasar, artinya apa? Ini menuju pada iman. Lalu maksudnya, iman kita haruslah bertumpu pada apa? Bertumpu pada batu. 1 Korintus 10 ayat 4. Yesus sendiri adalah batu. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yaitu meskipun orang-orang mengaku percaya, nyatanya orang-orang mau meletakkan dasarnya di atas apa? Orang-orang hendak mengedepankan kebenaran diri sendiri, kemuliaan diri, kebanggaan diri. Lalu membangun rumah yang sepertinya tidak akan runtuh atau rubuh di atas itu. Yaitu antusias melayani, mengabdikan diri, dan siapapun yang lihat sepertinya percaya dengan baik. Tapi tahu-taunya, wah, fondasinya salah. Fondasinya apa? Pasir. Seperti yang tadi katakan, Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi saudara, pada saat akhir, iman kita tidak boleh divonis sebagai perbuatan agama yang munafik saja. Buat apa kalau hasilnya begitu? Kehidupan iman kita bukanlah kepuasan diri kita, tapi harus berkenan pada Tuhan. Kehidupan iman kita bukannya untuk mencari popularitas diri, tetapi harus untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Kehidupan kita haruslah demikian. Kita haruslah mengedepankan bukannya penilaian diri kita sendiri, tetapi kehendak Allah. Di atas dasar lain apapun, kita tidak bisa membangun rumah. Ya, yang bisa menjadi dasarnya hanyalah jasa Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika membangun rumah ada dua cara, saudara. Kita semua sedang menuju kemana? Menuju ke kesatuan dengan Allah, kan? Kecocokan dengan Allah, yaitu sehati dengan Tuhan. Bukankah begitu? Kita semua mengejar ke sana. Dengar baik-baik, saudara. Tapi masalahnya, orang-orang ingin pergi kepada Bapa tanpa melewati kayu salib. Jika begitu akan menghasilkan buah sebagai pohon pengetahuan baik dan jahat yang hanya mengejar pengetahuan saja. Ini sama seperti menyamar menjadi domba, tetapi dalamnya serigala yang buas, sehingga menghasilkan buah kebohongan, komplain, keluhan, iri hati, cemburu, kesombongan, hawa nafsu, suka menghakimi. Sebaliknya, sedangkan buah kayu salib adalah kejujuran, kerendahan hati, merendahkan diri,
pelayanan, melayani, mengorbankan diri, mengalahkan diri, mengabdikan diri, saudara. Sehingga akan menghasilkan buah yang namanya kasih dan damai. Masalahnya, pohon kehidupan dan pohon baik dan jahat itu kelihatannya sangat mirip. Sangat mirip. Tapi akar dari pohon baik dan jahat itu adalah apa? Aku yang tidak menyangkal diri, yaitu kebenaranku, kebanggaanku, kemuliaanku, kepuasanku, harga diriku. Itu sebabnya Pendeta Abraham Pak selalu menekankan tidak ada keselamatan tanpa melewati kayu salib. Kalau dia 2 ayat 20 begitu kan saudara? Apa itu akar dari pohon kehidupan? Akar dari pohon kehidupan? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yaitu menyangkal aku dan Kristuslah yang ada di posisi kita. Kalau dia 2 ayat 20. Kalau dia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Pendeta Abraham Pak mengatakan ayat ini, beliau sering mengatakan contoh, saudara bisa ingat mungkin ya, tentang mengambil kaos kaki dari orang yang mati kan. Orang yang mati, meskipun kaos kakinya mau dilepaskan, ia akan berkata kan, apakah akan bicara, hei kenapa kamu lepaskan? Tidak akan bicara apa-apa kan. Memangnya orang mati akan bicara apa? Ya kan? Maka saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua menjadi orang hidup yang mana diri kitanya mati tetapi Kristus yang adalah dasar yang sejati hidup di dalam diri kita. Amin. Kesimpulan, saya berteriak-teriak supaya semua orang, tidak ada satu orang pun yang ketinggalan untuk masuk ke surga. Amin ya. Buat apa saudara? Wah, kalau kalian bagus-bagus ya, lalu tidak ada yang bisa masuk surga. Saya juga khawatir, takut kalau tidak diterima, bagaimana? Harus berjuang sesuai kehendak Bapa kan? Kita harus percaya sesuai kehendak Bapa. Menggali dalam-dalam dan meletakkan fondasinya pada dasarnya itu harus batu Kristus. Dikatakan di pembacaan hari ini, di akhir zaman akan ada orang yang mau masuk tetapi tidak bisa masuk ke surga. Kalau begitu, persiapan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan oleh jemaat kudus akhir zaman? 1, kita haruslah bisa menyadari kehendak Bapa. 2, kita haruslah menjadi pembangun yang berhikmat. Tuhan yang datang dalam kasih karunia dan kebenaran, ialah yang akan datang kembali ke bumi ini. Dikatakan bahwa waktu itu ia tidak akan datang begitu saja, tapi ia akan datang membawa sesuatu bagi kita semua saudara. Apa itu? Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, akan ada kasih karunia yang akan dianugerahkan di hari akhir. Pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kita tidak boleh tidak menerima kasih karunia tersebut dan melewatkannya saudara. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan bahwa bahayanya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15a, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri, bahasa Yunaninya huistereo, artinya datang dengan terlambat atau kurang atau tidak mencapai atau
dikecualikan. Itu adalah orang yang ketinggalan sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam kasih karunia Allah. Ini menunjuk pada orang percaya yang akan ketinggalan dalam dunia kasih karunia. Semoga tidak ada satu jemaat pun, satu orang pun dari antara saudara-saudara yang menerima firman hari ini yang menjadi seperti demikian. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua menyadari kehendak Bapa dan menjadi pembangun yang berhikmat, bijaksana, menerima kasih karunia yang akan Dia anugerahkan di hari akhir. Saya harap saudara semua rajin baca Alkitab serta firman, buku sejarah penebusan yang membuat kita berbalik kembali kepada Alkitab. Sekali lagi saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara-saudara selalu penuh dengan kasih karunia, firman, serta Roh Kudus sehingga bisa menang sampai akhir dan bisa layak untuk masuk ke surga. Amin.